ini kita akan membahas sebuah film drama romantis berjudul The English Patient yang dirilis tahun 1992. Kisah ini diawali pada Perang Dunia Kedua, sebuah pesawat yang melintasi gurun yang luas, yang di dalamnya seorang pilot dan penumpangnya seorang wanita. Tampak wanita itu seperti tertidur dan pilotnya melihat ke depan untuk ke arah mana pesawat yang akan dibawa. Ternyata di gurun itu dipantau oleh sejumlah tentara yang tidak lain adalah tentara Jerman yang lagi bertugas di daerah itu. Mereka tidak mengenali pesawat itu, artinya bukan dari pesawat tentara Jerman. Akhirnya tentara itu menembaki pesawat itu dari darat karena mengira itu adalah pesawat mata-mata musuh. Pesawat itu akhirnya terkena tembakan dan meluncur ke bawah ke gurun yang luas itu. Pesawat itu terjatuh dan terbakar. Tampak beberapa orang yang mendatangi reruntuhan pesawat itu yang tidak lain adalah suku Badui yang kebetulan lewat di situ. Mereka memeriksa identitas yang ada di dalam pesawat dan tampak seseorang yang merupakan pilotnya yang wajahnya kena luka bakar. Orang suku Badui itu menolongnya dan mengobati luka bakar pada wajah pilot itu dengan menggunakan cara tradisional mereka dan membawanya keluar dari gurun itu dengan onta. Mereka memeriksa bawaan pesawat itu dan menemukan buku harian. Sementara teman wanita yang ada dalam pesawat sudah hangus terbakar. Selama Perang Dunia Kedua, banyak korban yang tewas dan banyak juga yang terluka ringan sampai luka berat. Tenda-tenda darurat didirikan selama perang berlangsung dan pengobatan serta perawatan. Tenaga dokter dan perawat banyak diperlukan. Perawat dan tenaga medis juga tidak terlepas kena tembakan atau bahan peledak yang mengenai mereka. Pilot pesawat yang jatuh dan luka bakar itu ternyata dibawa oleh orang Badui itu ke tenda darurat itu untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Pilot itu tidak mengingat lagi siapa dirinya, tapi dari aksen bicaranya adalah logat Inggris. Tentu saja mendapatkan perawatan karena tenda darurat itu adalah untuk tentara sekutu yang terluka di medan perang. Sebut saja namanya Almasi, dan salah satu perawat yang mengurusnya bernama Hana. Hana memang bertugas khusus pasien yang terluka akibat perang. Almasi tentu saja diinterogasi oleh tentara untuk mengetahui lebih banyak biodatanya. Salah satu peninggalannya bersama pesawat yang diperoleh adalah buku harian, salinan sejarah catatan pribadi, beberapa gambar dan kenang-kenangan yang tersimpan di dalamnya. Mereka meninggalkan tenda untuk perawatan selanjutnya di rumah sakit termasuk Hana di dalam mobil dan bercanda bersama perawat lain. Tetapi iring-iringan mobil terhenti karena ranjau dan Trorbakaitur masuk teman Hana di dalamnya. Tentu saja Hana kaget dan keluar dari mobil untuk melihat temannya itu. Setelah kejadian itu, langsung didatangkan seorang penjinak bom atau mendeteksi ranjau di sekitar jalan yang dilalui. Dia adalah seorang tentara India-Inggris berpangkat letnan yang bernama Kip yang sudah berpengalaman di medan perang dan sangat diandalkan untuk mendeteksi ranjau ataupun bom yang diletakkan di jalan. Kip menemukan ranjau itu yang dipasang di jalan yang akan dilalui oleh rombongan Hana itu. Hana yang melihat temannya yang sudah tewas itu, langsung saja menuju tempat kejadian yang melewati Kip. Tentu saja Kip dan tentara lain juga berteriak agar berhenti. Mereka mengatakan jalan yang dilalui oleh Hana itu ada ranjau dan sangat berbahaya. Hana pun berhenti melangkahkan kakinya. Tentara itu dengan hati-hati menghampirinya dan mengatakan sangat berbahaya apabila Hana terus melangkah. Hana melihat perhiasan temannya itu di jalan dan tentara itu mengambil dan memberikan kepada Hana. Almasi dan Hana akhirnya sampai pada rumah perawatan di mana dia akan dirawat. Hana menemukan buku, gambar yang ada pada Almasi dan perlahan-lahan akan membuka tabir hidupnya. Maka selanjutnya akan review masa silamnya yang penuh misteri. Almasi bukanlah tentara melainkan seorang kartografer atau pembuat peta dan merupakan bagian ekspedisi Royal Geographical Society. Dalam melaksanakan pekerjaannya itu dia banyak menanyakan penduduk setempat untuk mengetahui lokasi tersebut dan mencatatnya dalam bukunya. Sehingga dalam bukunya itu ada berupa gambar dan tanda-tanda untuk pembuatan peta nantinya. Almasi adalah kartografer asal Hungaria yang merupakan bagian dari ekspedisi arkeologi dan survei Royal Geographical Society. Mereka bekerja dalam kelompok bersama teman-teman baiknya.
Maddox berasal dari Inggris yang juga pilot pesawat untuk operasi mereka dan pasangan suami istri dari Inggris bernama Geoffrey dan Catherine yang mempunyai pesawat dan berkontribusi untuk survei dari udara. Hasil survei mereka ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan perjalanan di daerah Gurun Sahara yang sangat luas itu. Pagi itu mereka kumpul dan biasa bertemu untuk membuat perencanaan kerja dan apa yang harus mereka lakukan. Tampak mereka terbang dengan menggunakan pesawat, Almasi dengan Maddox berdua sedangkan Catherine dengan suaminya Geoffrey. Tampak Maddox memberi kode kepada Geoffrey agar menggunakan kameranya untuk membuat foto dari udara. Kemudian Geoffrey menggunakan kameranya dan malah memfoto Almasi dan Maddox di pesawat sambil bercanda. Hana membaca buku yang dibawa oleh Almasi itu dan Almasi pun mulai mengingat masa lalunya dan menceritakannya terutama dengan Catherine. Suatu hari Hana menerima kedatangan seseorang yang dia kenal karena Hana adalah perawat dari Korps Medis Kanada. Sementara pemuda yang datang ini adalah Dinas Intelijen Kanada yang bernama David. David membawa sesuatu pada tangannya, yang ternyata adalah sebuah telur. Ketika hendak memberi ternyata telur itu terjatuh dan pecah. Kemudian Hana mengambilnya karena telur itu belum mencapai tanah sehingga masih bisa membawanya ke dapur. David kemudian menoleh dan memperhatikan yang berbaring di tempat tidur dan memperhatikan Almasi dengan seksama. Almasi memperkenalkan dirinya, tapi David hanya diam saja. Kisah balik Almasi yang semakin mesra dengan Catherine dan tampak mereka berjalan bersama di pusat keramaian di Kairo. Happy to obtain the correct price for this. I apologize. Well, what do you do? We're not having much luck obtaining funds for the expedition. Pada suatu hari, perusahaan ini mengadakan pesta, seluruh anggotanya hadir dengan pakaian yang rapi, tidak terkecuali Almasi dan Catherine beserta suaminya. Geoffrey mengangkat gelas untuk acara minum bersama dan disambut dengan cara yang sama oleh seluruh anggota perusahaan itu. Setelah acara minum mereka mengadakan dansa bersama. Almasi malah mengajak Catherine berdansa bersamanya. Hal ini disaksikan oleh suami Catherine dan dari raut wajahnya dia merasa kesal dan merasakan gelagat hubungan antara Catherine dan Almasi. Geoffrey minum sendirian dengan muka masam. Selama berdansa itu, Catherine dan Almasi ngobrol, dan kisah ini mulai diceritakan oleh Almasi dan didengarkan seksama oleh Hana dan mencoba untuk menanggapi sehingga Almasi bisa mengingat semua kisah hidupnya. Almasi melanjutkan ceritanya mereka juga keluar ruangan dan mengelilingi api unggun dan bercerita tentang rencana mereka tapi kelihatan wajah Geoffrey yang kesal dan tidak menyukai suasana itu terutama terhadap Almasi. Hubungan antara Catherine dan Almasi terus berlanjut, dan Catherine mengantarkan Almasi ketika bertugas. Suatu hari, Hana mengunjungi sebuah rumah yang sudah hancur karena perang, dan sudah ditinggalin oleh pemiliknya. Hana memasuki rumah itu dan melihat ada sebuah piano yang ada di rumah itu tetapi tidak ikut hancur. Hana sempat mencoba memainkan piano itu, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Kip yang juga datang ke tempat itu, dan memeriksa piano itu bagian bawah. Ternyata ada bom yang sudah diletakkan di bawah piano itu. Kip menunjukkan kepada Hana bahwa piano itu sengaja dipasangi bom dan jika diangkat maka meledak, bisa dipastikan Hana akan mati. Tentara yang lain yang datang ke tempat itu memperingatkan Hana agar segera meninggalkan lokasi itu. Hana mulai memperhatikan Kip dan mereka saling jatuh cinta sejak itu, walaupun mereka berdua masih malu-malu. Sementara itu Almasi melanjutkan ceritanya bahwa hubungannya dengan Catherine semakin akrab dan melakukan ekspedisi berdua. Almasi bersama Catherine dan Maddox pergi melakukan ekspedisi bersama penduduk setempat untuk menemukan sebuah gua, yang mereka sebut dengan gua perenang. Sementara itu, Geoffrey melakukan tugas di tempat lain. Informasi mereka dapatkan dari penduduk setempat untuk mencapai gua itu. Sesampainya di gua tersebut, mereka sangat kagum dengan lukisan yang ada pada dinding gua itu, seperti lukisan orang berenang, makanya disebut dengan gua perenang. Catherine juga ikut melukis pada kartu yang dibawanya seperti yang dilukis pada gua itu dengan tinta khusus. Mereka cukup lama meneliti gua itu, apalagi Almasi menulis dalam bukunya tentang gua itu dan memberi catatan khusus. Mereka juga bercanda di luar gua. Ketika selesai melukis di kartu, Catherine memberikan lukisannya pada Almasi yang mungkin diperlukan untuk dokumentasi pada bukunya.
Tapi menurut Almasih catatan di bukunya sudah cukup dan tidak memerlukannya. Malam hari mereka menginap di tempat itu, ternyata ada badai angin pada malam hari. Almasih dan Hatarin berlindung di dalam mobil dan mata Hatarin yang kena debu dan dibasahi oleh air oleh Almasih. Dalam mobil itu, mereka bercerita dan bermesraan sampai menunggu badai angin itu reda. A nation thought the Harmattan, Hurricanes did. Setelah pagi hari, badai telah mereda dan melihat sekelilingnya dan tidak menemukan teman mereka yang lainnya. Mereka heran melihat ke sana kemari. Akhirnya mereka sadar, teman mereka itu tertimbun dalam pasir akibat badai kemarin malam. Maka Almasih dan Katarin menggali tanah di sekitar itu di mana mereka bersama. Dan akhirnya mereka menemukan teman-temannya itu dan mengeluarkan dari dalam timbunan tanah itu berikut dengan mobilnya. Almasih tetap meneruskan apa yang mereka alami dalam bukunya itu. Jika melintasi daerah itu resiko apa yang mereka akan alami dan membuat persiapan yang lebih baik jika menginap di gurun yang luas itu. Tapi apapun yang mereka alami itu cinta mereka semakin kuat antara Almasih dan Hatarin. Cerita itu didengarkan oleh Hana dan Almasih melanjutkannya. Mereka berhasil keluar dari gurun itu dan kembali ke Kairo. Almasih mengantar Hatarin sampai pintu gedung kantor itu, dan meminta kembali bukunya yang disimpan oleh Hatarin. Hatarin kemudian memberikan buku itu dan Almasih mengucapkan terima kasih. Almasih dan Katarin meneruskan selingkuhan mereka ketika suami Katarin pergi. Mereka bahkan mulai bercinta karena mereka saling mencintai. Masalahnya adalah Katarin sudah bersuami dan ini tampak pada catatan sepenggal yang diperoleh dari buku bersama Almasih itu. Pada suatu pesta yang diadakan oleh tentara, Katarin ikut menjamu dan menyiapkan pesta itu, tapi di situ telah hadir Almasih dan memberi isyarat kepadanya dari luar jendela. Katarin lalu pura-pura sakit kelelahan sehingga dia diizinkan keluar dari situ untuk istirahat sementara. Ketika Katarin keluar dari perjamuan itu dia sudah ditunggu oleh Almasih dan membawanya ke ruangan yang lain. Lalu Katarin dan Almasih bercinta di ruangan itu. Ketika Natal tiba, Geoffrey pun pulang dan ketika hendak mencium Catherine seperti menghindar. Hal ini membuat Geoffrey penasaran dan merasa telah terjadi sesuatu selama dia pergi. Walaupun demikian dia masih bisa menyembunyikan kekesalannya dan cerita ini didengarkan oleh David dengan seksama. David bertanya lalu bagaimana selanjutnya. Akhirnya perselingkuhan mereka diketahui oleh Geoffrey. Ketika dia pulang hendak ke rumah dia melihat Catherine juga menaiki mobil yang hendak keluar dan mengunjungi seseorang yang tidak lain adalah Almasih. Tebakan Geoffrey itu benar dan memang Catherine menuju ke tempat kediaman Almasih dan mereka bercinta lagi di situ. Almasih bahkan membawa Catherine pergi ke pasar dan berbelanja dan memberikan kenang-kenangan untuk Catherine berupa cincin yang mereka beli di pasar tradisional setempat. Geoffrey membuntuti kemana saja Hatarin pergi dan memastikan perselingkuhan Catherine dan Almasih. Geoffrey kini menyaksikan sendiri setelah itu Catherine pulang ke rumah. Kisah cinta antara Hana dan Kip pun terus berlangsung. Suatu saat Kip mandi dengan membasahi rambutnya yang panjang itu, Hana memberikan sampo kepadanya. Kip awalnya ragu-ragu untuk menerimanya, dan menanyakan untuk apa. Hana menyebutnya untuk rambutnya. Sementara itu David juga menceritakan kisah hidupnya. Saat itu dia diinterogasi oleh tentara Jerman yang berada di negara itu. Saat itu penduduk harus diidentifikasi satu persatu, ketika giliran David ada seorang wanita yang berteriak yang ditangkap oleh tentara dan dia mengenal wanita itu. Maka David mencoba keluar dari antrian hendak pergi dari tempat itu, tapi tentara menyuruh menembakkan pistol ke udara dan semua tiarap dan menyuruh David juga tiarap. David akhirnya dibawa ke tahanan dan diinterogasi oleh tentara Jerman. Tentara itu menuduh David adalah dinas intelijen yang memata-matai mereka dengan menunjukkan foto-foto David di dalamnya. Tapi David tidak mengakuinya. Moose. Saat itu karena lama ditahan, David minta dokter. Tapi tentara itu mengatakan tidak ada dokter di situ yang ada hanya perawat. David mengatakan tidak mengapa asal ada yang merawatnya. Lalu datanglah seorang perawat tapi membawa pisau dan memotong ibu jarinya yang membuat David berteriak kesakitan. David menceritakan itu kepada Almasih dan menunjukkan ibu jarinya yang terputus itu. Kemudian David mengatakan,
Setelah itu dia berhasil membalas dendam dan membunuh semua yang menginterogasi dan menyiksanya itu. Jari-jarinya itu ditunjukkan kepada Al-Masih. David juga bercerita karena sebenarnya dia ingin membunuh Al-Masih karena mengira telah membocorkan rahasia kepada tentara Jerman dan membuat peta yang memudahkan mereka mengidentifikasi David. Tapi setelah mendengar kesaksian Al-Masih dan kondisinya sekarang tentu saja niatnya itu dibatalkan karena Al-Masih juga hampir terbunuh oleh tentara Jerman itu ketika dia terbang. Al-Masih kemudian melanjutkan ceritanya. Dia bersama Maddox akan membuat perencanaan baru dengan mengunjungi daerah yang lain dan membuat pemetaan. Setelah itu Al-Masih kemudian menjumpai Catherine yang sudah menunggunya pada sebuah pemutaran film. Tapi tampak Catherine sangat sedih dan mengatakan kepada Al-Masih karena mereka harus berpisah, Geoffrey telah mengetahui hubungan mereka dan tidak akan melanjutkan karena Catherine telah bersuami. Pada suatu malam dan diadakan pesta bersama oleh perusahaan itu, tampak hadir di situ Al-Masih dan Geoffrey dan juga dihadiri oleh Catherine dan teman-teman mereka dan membicarakan hasil kerja mereka. Tapi Geoffrey tampak tegang ketika berbicara dengan Al-Masih, tapi Al-Masih tampak tenang seolah-olah tidak terjadi suatu apapun lalu mereka melanjutkan dengan berdansa walaupun suasana yang tidak lagi mengenakan terutama bagi Geoffrey begitu juga dengan Al-Masih yang sudah diminta Catherine agar meninggalkannya dan akan kembali kepada Geoffrey. Ketika Catherine hendak pulang, dia pun dihadang oleh Al-Masih dan meminta hubungan mereka tetap dilanjutkan dan mengajak bercerai dengan Geoffrey. Tapi tampaknya Catherine menolak permintaan Al-Masih itu. Hannah juga mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Al-Masih itu. Hannah dan Kip semakin akrab dan cinta mereka semakin membara. Suatu hari Kip mengajak Hannah keluar dari rumah perawatan itu dengan mengendarai sepeda motor. Kip membawa Hannah ke sebuah biara katedral dan masuk ke dalamnya. Hannah diajak oleh Kip untuk menikmati lukisan pada dinding katedral itu dengan membawanya ke atas dengan menariknya dengan tali. Kip yang menarik tali dan Hannah bisa menikmati lukisan yang indah dan besar di dinding katedral itu dengan membawa obor. Setelah selesai menikmati lukisan itu mereka pulang ke tempat kediaman Kip dan bercinta di situ dan merencanakan pernikahan mereka kelak. Suatu hari Kip mengatakan dia mendapat tugas untuk menjinakkan bom yang terpasang di bawah jembatan. Dia harus menonaktifkan bom itu. Hannah tentu saja khawatir dengan situasi itu. Kip hanya mengatakan bahwa pekerjaan itu dia kerjakan sehari-hari. Hannah cuma termenung dan memandangi Kip. Kip sampai di tempat yang dituju, tampak sebuah bom yang diletakkan di bawah jembatan. Bom ini akan meledak jika ada getaran yang kuat seperti tank yang melewati jembatan itu. Karena sasaran yang meletakkan bom itu adalah iringan tank yang menghancurkan tentara musuh dalam jumlah yang besar. Kip memeriksa bom itu dan memberikan kode yang terdapat pada bom itu kepada tentara pengawas di atasnya. Kip membersihkan bagian atas bom dengan mengasapinya. Ternyata Hannah juga datang melihat situasi dan khawatir dengan keselamatan Kip dengan mengendarai sepeda. Ketika sampai di jembatan tampak iring-iringan tank dengan tentara yang penuh di dalamnya sambil sorak-sorai. Tentara yang bersama Kip memerintahkan anggotanya agar menghentikan iring-iringan itu sebab bom bisa meledak. Kip berusaha memotong kabel yang akan menghentikan aktivitas bom. Kip akhirnya berhasil memotong kabel itu, walau tang yang dipegangnya sempat terjatuh. Kip naik ke atas dari bom itu ditempatkan dan disambut dengan sorak-sorai oleh semua tentara. Kemudian Hannah datang menghampiri dan memeluknya, karena Kip yang selamat. Kemudian di tempat Al-Masih dirawat, David meminta meneruskan ceritanya dan juga didengar oleh Hannah yang sudah kembali setelah penjinakan bom oleh Kip itu. Al-Masih meneruskan ceritanya, ketika itu dia kembali dari sebuah gua dan menuju tenda dan menulis lagi apa yang dia temukan. Ternyata di atas ada pesawat terbang, yang ternyata itu adalah pesawat milik Geoffrey. Tapi Al-Masih belum mengetahui siapa yang ada di dalam pesawat yang akan menjemputnya itu. Ternyata pesawat itu terbang rendah dan bukan hanya untuk mendarat, tapi langsung menabrak Al-Masih. Al-Masih kaget bukan kepalang, tapi dia masih sempat menghindar dan selamat. Pesawat itu hancur berantakan. Al-Masih kemudian menghampiri pesawat itu dan kaget karena yang mengendarai adalah Geoffrey sendiri dan sudah tewas. Tapi di bagian depan adalah Catherine dan ternyata bergerak perlahan dan Al-Masih memastikannya dia masih hidup.
Kemudian Almasi membawa Katarin keluar dari pesawat itu dan membawanya ke gua perenang yang pernah mereka kunjungi bersama dengan masyarakat setempat. Almasi membaringkan Katarin di gua itu karena tidak memungkinkan dia berjalan karena benturan pesawat itu ketika ditabrakan. Almasi membuatkan api unggun, dan menyiapkan berbagai keperluan di situ seperti persediaan makanan, lampu senter. Almasi mengatakan dia akan keluar dari gua itu untuk meminta bantuan mobil atau pesawat agar bisa membawa Katarin keluar dari tempat itu dan membawanya ke rumah sakit. Almasi keluar dari tempat itu dengan berjalan kaki, selama 3 hari 3 malam dan akhirnya sampailah ke kota terdekat di perbatasan. Setelah sampai di tempat itu justru dia diinterogasi oleh petugas, dan menanyakan asal-usulnya. Hal ini membuat Almasi kesal dan terjadi bentrokan dengan petugas itu. Right. Setelah bentrok dengan petugas, Almasi justru ditahan dan dibawa ke suatu tempat yang tidak dia ketahui. Ketika bertanya kepada petugas justru dia dibentak. Almasi dibawa naik kereta api dan ditahan dengan mengikatnya dengan rantai. Di dalam kereta itu, hanya dia yang dirantai. Kemudian Almasi meminta ke toilet, lalu petugas itu membentaknya tapi mengantarkan dia ke toilet. Almasi mengatakan dia tidak bisa membuka pintu toilet karena tangannya terikat. Ketika petugas itu hendak membuka pintu toilet itu, disitulah Almasi memukulnya hingga roboh dan mencekik leher petugas itu dan sekalian mengambil kunci untuk membuka belenggu yang di tangannya. Kemudian Almasi melompat keluar dari kereta itu. Almasi melanjutkan ceritanya, yang didengarkan oleh Hana dan David. Setelah melompat dari kereta itu justru mendekatkan David dengan perusahaan tempat dia bekerja itu. Sampai di tempat itu dia langsung meminta pesawat untuk menuju ke gua perenang yang masih ada Katarin yang menunggunya. Almasi mengendarai sendiri pesawat itu. Sesampainya di gua itu, Almasi perlahan-lahan masuk ke gua itu dan membuat penerangan, tapi tidak terdengar suara apapun. Almasi menerangi dan melihat dinding gua itu dan melihat Katarin terlihat masih tergeletak di situ. Almasi menghampirinya dari belakang yang mana Katarin sudah tidak bernyawa lagi. David mendengarkan cerita itu juga sedih tak terkira. Sementara itu Kip juga bersiap-siap untuk memulai tugas baru dengan menyiapkan peralatan yang akan dibawanya. Hana menghampirinya dan juga membantu peralatan yang akan dibawa Kip. Hana mulai mengerti pekerjaan yang akan dilakukan oleh Kip. Setelah selesai semua perlengkapan yang diperlukan untuk memulai pekerjaan baru, seperti menjinakkan bom dan membersihkan ranjau, Kip kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan menggunakan sepeda motor yang biasa dia pakai. Hana hanya memandangi kepergian Kip. Kemudian Hana kembali ke ruangan tempat perawatan Almasi. Saat itu Hana akan menggunakan morfin untuk menghilangkan rasa sakit dengan dosis tertentu. Tapi hari itu Almasi meletakkan tangan di meja dan mengais morfin itu agar menggunakan semuanya. Artinya Almasi ingin mengakhiri hidupnya dan tidak ingin menjadi beban bagi orang lain, dan tidak akan sembuh lagi. Hana memandang Almasi tertunduk dan dia pun meneteskan air mata atas permintaan Almasi itu. Hana menggunakan semua dosis itu sambil menangis dan Almasi terbaring sambil membayangkan ketika berada di gua itu bersama Katarin yang sudah tiada itu. Hana membacakan buku yang sempat ditulis Katarin untuk Almasi ketika di gua itu sebelum kematiannya, yang didengar oleh Almasi yang mengatakan dia mencintainya. Almasi merasa di belakang Katarin dan bersamanya, dan saat itu dia keluar dari gua itu dan membawa Katarin menuju pesawat. Almasi membawa Katarin sambil menangis, dan Almasi menutupkan matanya dan dia pun pergi bersama Katarin bersama pesawat, dan Almasi pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hana hanya memandangi Almasi yang sudah tidak bernapas lagi sambil menangis. Hana mengambil buku Almasi di meja, ketika itu David pun tiba dengan kekasihnya dan menjemput Hana dan pergi bersama untuk memulai tugas baru. This is Joya. Jono.